Karena kan ada bisnis digital, ada manajemen retail, kemudian nanti kalau sudah menjadi universitas kan ada 3 program studi baru. Nah, tambah ini kedokteran. Kalau yang untuk kedokteran ini malah ada 11 macam labnya, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ya kita berusahalah semaksimal mungkin untuk bermanfaat bagi sesama manusia. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati dan Kampung Kapuru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan kebajikan. Terima kasih Bunda. Saya biasanya panggil Bunda. Tapi kalau menyebut nama lengkapnya agak panjang sekali. Profesor Dr. Sujatmiko, MHum, MA, ada lagi tesolnya dan sebagainya. Wow, ini keren. Nama panjang, gelar juga ikut panjang. Masya Allah. Bunda, terima kasih banyak Bunda mungkin meluangkan waktu buat Perpustakaan Supiati dan Kampung Kapurung. Malam ini kita diskusi atau cerita-cerita lebih tepatnya. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti bisa merepresentasi atau mewakili teman-teman yang mau bertanya tentang satu kampus yang kalau tidak salah sudah banyak cabangnya juga. Dan malam ini kita berdiskusi langsung dengan rektornya, Institut Kesehatan dan Bisnis, Kurnia Jaya Persada. Saya dulu sering menyebutnya Kusuma, Bunda nih. Ternyata Kurnia Jaya Persada. Bunda, saya butuh sebagai pengantar saja, Bunda bercerita tentang kapan sih sebenarnya IKB KJP ini ada, dan kemudian bagaimana situasi sebelum Bunda ada, dan silakan diceritakan garis besarnya di IKB KJP. Silakan Bunda. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Jelas Bunda, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk tadi dikatakan cerita-cerita ya, terkait dengan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada yang disingkat dengan IKB KJP. Insya Allah mungkin kemungkinan besar tahun depan akan berubah menjadi UKJP, Universitas Kurnia Jaya Persada. Luar biasa perjuangannya. Ya, karena sudah divisitasi terkait dengan perubahan status itu. Nah, tadi ditanyakan kapan mulai berdirinya. Oke, IKB KJP itu dimulai pada tahun 2006 dengan membuka 2 program studi, yaitu D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan. Itu awal mulanya pada tahun 2006. Seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 2011 IKB KJP diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menambah 1 program studi, yaitu profesi nurse, sehingga pada tahun 2011 menjadi 3 program studi. Lalu pada tahun 2019 diberikan lagi amanah untuk mengelola 2 program studi, yaitu S1 Kebidanan dan profesi bidan, dan prodi itulah yang menjadi primadona saat ini. S1 Kebidanan dan profesi bidan. Betul. Lalu pada tahun 2021 IKB KJP menambah 1 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan mengelola 2 program studi, yaitu bisnis digital dan manajemen retail. Saya dilantik menjadi rektor pada tanggal 23 Oktober 2021.
Jadi berapa bulan ya? Kurang lebih dari Februari ke Oktober itu kurang lebih 8 bulan sejak menjadi institut saya dilantik. Lalu pada tahun lalu 2022 kita berusaha mengubah status karena memang di milestone-nya atau cerita apa nih cita-citanya itu tahun ini rentang waktu adalah dalam kurung waktu untuk penambahan program studi, peningkatan status. Jadi dari institut menjadi universitas itu usia status institut itu masih sangat belia ya. Dari Februari 2021 kemarin Desember 2022 kita sudah divisitasi untuk perubahan bentuk menjadi universitas gitu. Jadi untuk menjadi universitas itu kami menambah 3 program studi baru, yaitu S1 PGSD, S1 Hukum, dan Teknik Sipil. Dan insya Allah yang sangat sekarang ini sangat sibuk karena insya Allah kita akan membuka program studi primadona, yaitu program studi kedokteran. Jadi program studi pendidikan, program studi pendidikan kedokteran dan profesi dokter. Kedokteran dan profesinya Bunda. Profesi dokter, profesi dokter. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya paling tidak tahun depan insya Allah. Tahun depan diprediksi Bunda Dia? Diprediksi karena semua tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan dan insya Allah dalam minggu ini itu akan divisitasi oleh KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, yang bulan lalu atau 2 bulan lalu telah di desevaluasi dan layak untuk dikunjungi. Gitu. Jadi fakultas masih 2 Bunda ya? Atau? Iya, masih 2 sampai saat ini 2. Nanti ya. Kalau kedokteran terbuka itu akan ada lagi fakultas akan terpisah nanti. Fakultas ya? Kedokteran dengan ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan, betul. Fakultas kesehatan. Ya. Ilmu kesehatan, baru fakultas kedokteran dan fakultas ekonomi dan bisnis. Saya menyebutnya ekobis Bunda. Kan biasanya di luar itu dikenalnya ekobis. Ekonomi dan bisnis. Bisnis. Oke. Di ekobis ada 2 prodi Bunda Di. Bisnis digital dan manajemen tadi. Keren. Tapi yang paling tua ada 3 kebidanan Bunda ya, dengan S1 keperawatan itu. S1 keperawatan, betul. Itu adalah bisa dijelaskan Bunda secara garis besar? Mungkin kan Bunda terlibat dalam prosesi pembentukan fakultas bahkan prodi pendidikan kebidanan dan profesinya. Artinya ini kan beda Bunda Di, profesi kedokteran. Beda. Jadi kalau pendidikan kedokteran apa saja yang apakah dia nanti yang bakal menjadi pengajar di kedokteran ataukah yang bagaimana kira-kira itu Bunda? Bisa dijelaskan mungkin Bunda secara garis besarnya? Ya, jadi ini sebetulnya ada untuk mencetak dokter-dokter ya. Oke. Jadi nanti alumninya itu akan menjadi dokter. Kemudian kan profesi, misalnya kayak di FKIP kan ada misalnya S1, terus ada profesi, misalnya PPG, pendidikan profesi guru. Jadi teman-teman
kalau ada yang mau jadi dokter keluarganya, silakan. Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Insya Allah. Ya, 2 tahap lagi. Kalau bisa rekomendasi lagi Bunda, psikiater kayaknya penting ini Bunda. Apalagi nanti persiapan pemilihan caleg, banyak orang yang akan stres ini Bunda, maka butuh psikiater. Nah ini hanya intermezzo saja, materi kewacana. Bunda, saya kayaknya mau masuk pelan-pelan di tema kita Bunda. Apa maksud dari grand tema yang kita usung atau kita diskusikan malam ini berkaitan luarannya IKB-KJP Palopo. Kenapa disebut sebagai 3B? Bermutu, berkarakter, dan berwawasan global. Nanti saya lebih banyak mendalam Bunda, menanyakan juga nanti terkait prodi apa saja, kira-kira mata kuliahnya bagaimana, apakah seperti konsep vokasi ataukah teorinya tetap banyak dan sebagainya Bunda. Saya mungkin agak umum dulu lah. Tagline-nya ini bermutu, berkarakter, dan berwawasan global. Wah, luar biasa ini berwawasan global. Silakan Bunda, dijelaskan. Oke, baik. Jadi dulu itu sebelum saya ada kayak kurang jelas begitu motonya. Ada sih, tapi tidak sesingkat yang sekarang. Jadi kami pada saat raker kita rumuskan kira-kira apa yang bisa menjadi tagline dari IKB-KJP ini. Apa sih pencirinya, apa motonya. Awalnya itu berupa kalimat, akhirnya ya dibuatlah menjadi itu 3B ya. Jadi memang harapan kita adalah alumni-alumni IKB-KJP ini nanti memiliki 3 karakter tersebut. Jadi bermutu atau berkualitas, kemudian berkarakter dan berwawasan global. Nah, terkait dengan upaya-upaya untuk menjadikan mereka bermutu, kami di IKB-KJP berusaha agar segala sesuatu itu diperkuat sistem penjaminan mutunya. Jadi penjaminan mutu. Jadi diperkuat SPMI, sistem penjaminan mutu internal. Kemudian tentu terkait juga dengan SPME, sistem penjaminan mutu eksternal, yang tentu untuk saat ini baru dalam tahap akreditasi ya, akreditasi baik itu APS, akreditasi program studi maupun akreditasi institusi. Tetapi terkait dengan SPMI itu seluruh kegiatan Tridharma, pendidikan pengajaran itu sudah berpedoman pada dokumen-dokumen mutu yang telah dirancang atau dibuat atau diadakan oleh tim penjaminan mutu internal di IKB-KJP. Personil-personilnya ini telah telah diberikan pelatihan-pelatihan. Jadi baik kami yang berkunjung mengikuti kalau ada pelatihan workshop-workshop SPMI maupun IKB-KJP juga telah selama saya di sana itu 3 kali mendatangkan ahli yang memang ahli di bidang penjaminan mutu. Itu harapannya agar seluruh proses tadi saya katakan Tridharma, tapi untuk saat ini yang lebih ditekankan dulu adalah bidang pendidikan dan pengajaran. Kalau 2 dharma lainnya tentu juga tidak terabaikan ya, yaitu kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu untuk yang satu ya, yang data bermutu. Oke, bermutu. Bermutu. Nah, kata yang kedua yaitu berkarakter, ya. Berkarakter. Nah, berkarakter ini selain ada misalnya
mata kuliah yang memang cocok dengan ini kesehatan ya, terutama ya. Jadi di sana itu ada misalnya mata kuliah humaniora ya. Juga dosen-dosen diharapkan kalau mereka masuk mengajar 5 menit pertama itu ya memberikan wejangan kepada mahasiswa ya, jadi agar mereka bisa memiliki karakter. Kita tahu kan ada 2 kategori besar karakter moral, karakter kinerja. Karakter moral tentu diharapkan alumni-alumni kita ini bisa menjadi mahasiswa dan alumni yang memiliki sikap kejujuran, ya, akhlak mulia, sopan santun. Nah, terkait dengan karakter kinerja, diharapkan nanti pada saat mereka terjun di dunia pekerjaan, tuh, ya tentu mereka juga memiliki karakter kinerja dalam artian mereka bisa bekerja secara profesional, ya. Gitu. Jadi apalagi bidan, perawat, jadi itu harapannya, ya. Kemudian terkait dengan kata yang ketiga, berwawasan global, ya tentu saat ini adalah hal yang mutlak bahwa kita berinteraksi atau dunia seolah tidak ada batas, sehingga mahasiswa dan alumni kita diharapkan memiliki wawasan yang luas, ya. Jadi nanti insya Allah ini misalnya mahasiswa yang bisnis, nanti bisnis digital, manajemen retail, itu nanti akan magang, ya, ke rencananya sih ke luar negeri begitu. Kalau yang selama ini yang telah terlaksana itu di kebidanan dan perawat, itu mereka sering studi banding, ya, ke Bandung misalnya atau ke Bali, ya, gitu. Jadi yang terjadi juga sekarang ini kenyataannya bahwa alumni-alumni IKB KJP, baik itu terutama yang perawat, ya, terutama yang perawat itu sudah banyak yang bekerja ke luar negeri. Jadi memang mereka butuh diberikan wawasan yang luas, sehingga mereka harapannya pada saat berkiprah di dunia internasional, ya, mereka ada bekal, misalnya kemampuan beradaptasi di lingkungan yang baru, kemampuan berkomunikasi yang baik, critical thinking. Saya kira itu semua perlu diberikan bekal kepada mereka, ya. Iya. Bunda, semakin penasaran saya ini menelusuri IKB-KJP. Kayaknya terlalu sampai saya lupa. Di mana alamatnya IKB-KJP? Apakah satu kampus atau ada beberapa tempat? Ya, jadi betul. Jadi awal mula IKB-KJP itu awal mulanya dulu, ya, menyewa tempat di Balandai, kemudian tahun berapa ya, 2 tahun kayaknya di sana itu, akhirnya membeli tanah, terus bangun sendiri di Jalan Dr. Ratulangi, tepatnya di depan Taman Makan Pahlawan, itu kampus 1, ya. Kemudian ini terkait dengan persiapan prodi kedokteran, itu kita buka di kampus 2, ada kampus 2 di Jalan Pemuda, depan belakang KPU. KPU. Ya. Jadi di sana itu tersedia 14 hektar, yang saat ini baru 2 hektar yang terbangun, ada hotel, ada kampus, terus ada juga resto, gitu. Oke. Ya. Apakah hanya khusus area Palopo, Bunda? Tidak ada rencana mau melakukan pengembangan di luar dari kota Palopo atau bagaimana? Untuk sementara di area Palopo dulu. Kalaupun ada di luar kelas kerjasama atau kelas pengembangan, misalnya Belopa atau Masamba,
itu masih namanya kelas pengembangan ya. Jadi apalagi dengan IKBKJP telah mengantongi izin untuk pelaksanaan proses pembelajaran secara hybrid, artinya 50-50 ya, 50% online, 50% offline, maka kita alhamdulillah mendapatkan banyak mahasiswa dari luar Kota Palopo sendiri, ya. Begitu. Jadi dari ada di Tanah Toraja, ada di Belopa, Masamba, gitu. Bunda, ada pertanyaan khusus ke Bunda. Ada rencana IKBKJP membuat rumah sakit? Ya, benar. Bahkan yang sebenarnya sekarang yang menjadi kampus itu adalah rencana rumah sakit. Tapi ya, jadi sudah dibangun berapa persen ya, 60% mungkin, pas COVID akhirnya tidak dilanjutkan, dan ibu yayasan, pembina yayasan memang sudah bercita-cita untuk membuka fakultas kedokteran, dan ketika pendamping kami itu melihat letak-letak dan kondisi tersebut, kondisi gedung atau bangunan itu, maka dia, oh ini sudah sangat cocok untuk menjadi menjadi gedung untuk kedokteran. Dan saat ini sudah ada apa istilahnya ini perencanaannya, sudah ada gambar, apa istilahnya itu sudah ada gambar untuk benar. Sudah ada gambar untuk kampus, bahkan juga aula serbaguna. Jadi di sana nanti itu di kampus 2 itu nanti akan menjadi pusat perkuliahan dan ditunjang dengan beberapa fasilitas sarana prasarana, ya. Ada saung di sana di mana mahasiswa bisa relax kalau selesai kuliah misalnya, ya, ada gazebo ya. Dan kampus 1 sekarang itu rencana jangka panjangnya ya, mungkin 5, 7 atau 10 tahun yang akan datang. Terlalu lama mungkin kalau 10 tahun, itu akan dijadikan rumah sakit. Jadi yang ada di kampus, pertimbangannya karena di situ jalan trans yang mudah diakses. Betul. Ya. Dan mudah dijangkau oleh orang banyak, Bunda. Mudah dijangkau gitu. Sehingga nanti sekarang ini kan yang di sana kuliah itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kesehatan sebenarnya sudah pindah ke kampus 2. Jadi insya Allah nanti rancangan bangunannya itu sudah jadi. Wih, keren kayaknya ini ke depan ini. Siap. Bunda, enggak apa-apa saya tanyakan persoalan mahasiswa, Bunda. Maksudnya proses mahasiswanya, yang saya maksudkan adalah jumlah mahasiswa per tahun gitu. Apakah terjadi perubahan signifikan atau bagaimana, Bunda? Mungkin bisa dijelaskan. Dan kira-kira dari daerah mana saja, Bunda, rata-rata mahasiswanya, Bunda? Ya. Silakan, Bunda. Jadi terjadi peningkatan yang signifikan 2-3 tahun terakhir ya. Tahun ini sebetulnya kami menerima, kemarin sudah dihitung ya, kan sebenarnya kami sudah melaksanakan PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, namun karena pelaporan belum tertutup, kami masih tetap membuka, dan per tanggal 7 kemarin jumlah mahasiswa baru IKBKJP itu 1.658. Ya, per tanggal 7. Ini tanggal berapa ya? 18 ya. 18, dan itu setiap hari pasti ada yang mendaftar. Setiap hari pasti ada. Berapa tadi, Bunda? 1.658. Ya. 1.600-an. Ya. 1.658. Dan insya Allah ini nanti tanggal
14-15 ini kami akan melaksanakan wisuda untuk tahun ini prode 1 itu Bulan depan? Karena mahasiswa, iya bulan depan. Oke. Tanggal 14-15 karena jumlahnya cukup besar, 850 akhirnya dibagi 2. Makanya 14-15. Ya. Yang sebelum-sebelumnya kan paling wisudawannya 200-an, 300. Nah, ini untuk bulan depan itu 850. Keren. Biasanya kalau acara wisuda di mana kalau IKB-KJP, Bunda? Langganannya di mana? Untuk yang bulan depanan ini di SCC. Jadi sudah beberapa kali sih di SCC. Oh. Pernah juga 1 kali di MCH. Kalau agak sedikit jumlahnya di MCH, kalau besar jumlahnya di SCC. Hampir kayaknya bikin gedung sendiri ya, Bunda di IKB-KJP. Iya, sudah ada gambarnya. Rancangannya. Sudah ada rancangannya. Kan kampusnya keren. Tanahnya di sana itu kan sangat luas ya. Jadi nanti di sana itu ada macam-macam fasilitas. Iya. Jadi paling asik orang yang kuliah di kampus 2. Kenapa? Betul. Karena kalau view-nya laut. Lihat laut, wih, keren. View-nya laut, lalu ada restonya. Jadi ada enak resto juga. Baru tempat ruangannya kan ada luar biasa di sana. Iya. Saya pernah ke sana. Sekadar info saja. Asik. Kan masuk di dalam? Iya kan. Masuk melihat. Iya, sama tempo hari sama ayah dengan anak Bu Rahma minum kopi. Itu di restonya itu. Restonya, tapi gedung perkuliahannya lebih. Oh, biarlah kita undang kalau mau kesana gitu. Iya. Bahkan kan ruang aulanya lumayan luas juga di dalam itu, Bunda. Iya. Jadi ada aula. Jadi kalau kami biasa mengadakan workshop, ada aula hotel, ada aula resto, lalu aula gedung. Jadi ada 3 aula, meskipun agak kecil-kecil sih. Yang lebih besar itu aula kampus 2 yang kedokteran punya. Iya. Kan di situ sampingnya dekat dari resto juga itu. Nanti itu aula resto itu. Aula resto. Oh, beda juga lagi. Beda. Ada 3 aulanya di sana. Iya. Menarik. Semakin menarik. Aula hotel itu kadang digunakan oleh pemerintah untuk misalnya ada kegiatan sudah 2 kali selama saya kayaknya itu apa lagi namanya prajabatan di di situ ya tempat itu. Iya. Wow. Yeah. Paling asik memang kalau orang yang kuliah di kampus 2 itu. Iya, betul. View-nya, apalagi kalau view-nya laut menjelang maghrib, cantik. Indah sangat. Berarti kalau tahun lalu berapa mahasiswanya, Bunda? Di bawah 1.000 ya atau di atas 1.300-an? 1.300 something ya. Jadi sekarang 1.600-an lebih. Dan masih bertambah sampai sekarang. Masih bertambah setiap hari, ada kadang 3, kadang 5. Tadi kami di kampus 2 itu setiap saat ada yang datang bawa berkas. Primadona masih keperawatan? Kebidanan. Iya. Kebidanan, satu kebidanan, Bunda ya? Kebidanan, S1 kebidanan dan profesi bidan. Ini yang paling banyak profesi. Bidan. Yeah. Oke. Iya, ini termasuk tanggung jawab yang besar dia, kasihan. Yeah. Apalagi ada jalur RPL. Nah, itu sekarang yang banyak yang berminat. Rekognisi pembelajaran lampau. Iya. Ya. Jumlah mahasiswa ternyata semakin tahun semakin meningkat. Luar biasa di tangannya Bunda. Semakin bertambah terus. Jumlah mahasiswa sudah ini. Kemudian
dosennya Bunda? Sekarang jumlah dosen secara keseluruhan ya? Sekitarannya saja Bu. Yang aktif di PDDikti itu sekitar 52. Di 52. Tetapi untuk profesi bidan kan mereka itu praktiknya di rumah sakit, di puskesmas. Jadi kita juga memanfaatkan mereka. Jadi ada CI lahan yang memang diambil dari rumah sakit tempat mahasiswa praktik. Gitu. Jadi untuk jumlah dosen memang, tapi sebenarnya kami masih butuh dosen untuk kebidanan sih. Kebidanan. Yeah. Jadi teman-teman yang di sekitaran Kota Palopo yang mau jadi dosen, tapi minimal ya S2 di S2 minimal. S2 minimal kebidanan. Silakan daftar, dan apalagi kalau sudah pindah ke kampus 2, wow, tontonan yang selalu seru. Bahkan kalau mungkin pengajar paling asik meminta pukul-pukul 3 yang diingat lah untuk persiapan menyambut melihat view. Keren. Ya. Sebenarnya prodi kebidanan itu sudah kuliah di sana sejak semester ini. Mulai semester lalu, semester genap sudah kuliah di sana. Sudah mulai. Tapi keren. Itu baru kebidanan. Pelan-pelan ya. Jadi sementara pembangunan lagi juga Bunda di kampus 2 terus. Masih terus dilakukan pembangunan. Bahkan tadi saya katakan proses pembelajaran di kampus 1 itu semua nanti akan dialihkan ke sana itu. Sekarang ini untuk gedung-gedung ruang kelasnya itu sementara dibangun. Jadi kalau sudah selesai nanti itu ya semua pindah ke sana. Seru, semakin seru orang. Bunda, saya penasaran dengan apa saja program yang sudah dibuat oleh IKB KJP di Tangan, Bunda. Maksud saya kan pasti bukan hanya peningkatan dosen ataukah penerimaan mahasiswa baru kemarin, kegiatan-kegiatan lain, kalau tidak salah kemarin kayak saya pernah lihat dan itu beredar, jalan santai. Ternyata hadiah utamanya umroh. Bisa dijelaskan Bunda kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh KB KJP sehingga bisa tarik juga buat teman-teman. Silakan Bunda. Oke, baik. Jadi selama saya di sana tentunya pertama saya ingin membenahi internal ya. Jadi semua kita meyakinkan bahwa seluruh proses yang kita laksanakan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Misalnya syarat untuk menjadi pembimbing. Jadi itu tadi saya katakan bahwa penjaminan mutu itu kita betul-betul membuat dokumennya dengan sebaik mungkin. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang yang bisa menarik minat, tadi ada beberapa sih. Pertama, sudah pernah juga diadakan KJP Champion, di mana melakukan perlombaan-perlombaan ya. Itu dilaksanakan di kampus 1 dan target utamanya itu anak-anak SMA gitu. Jadi itu juga besar-besar hadiahnya. Lalu yang terakhir kemarin yang jalan santai itu adalah salah satu rangkaian milad yang ke-17, Sweet 17 ya. Masih pantas total ya. Jadi ada jalan santai, ada seminar yang mengundang narasumber dari luar ya, dari Taiwan gitu. Dan insya Allah ini nanti juga kita akan melaksanakan konferensi internasional. Itu sekarang sudah dihubungi tuh narasumbernya dan sudah beberapa yang bersedia ya. Jadi mungkin targetnya
itu bulan-bulan Juni, Mei atau Juni 2024. 24. Tapi kita sudah mempersiapkannya dari sekarang gitu. Jadi ya, jadi ada dari Turki sudah oke, terus termasuk dari Taiwan, dari luar itu sudah cukup. Syarat untuk internasional kan minimal 4 negara ya, baik sebagai peserta, 4 negara, baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber gitu. Dan itu sudah terpenuhi. Ya itu, jadi yang kemarin itu jalan santai, yang hadiah utamanya umrah itu sudah berangkat itu pemenangnya. Sudah berangkat ya. Iya. Hadiah-hadiah lain kan kemarin itu banyak, itu dari sponsor bank. Jadi jadi ya banyak sponsor dari bank, terutama yang paling banyak kemarin itu kontribusinya dari Bank Mandiri, Bank Muamalat. Bank Mandiri, Bank Mandiri, Bank BRI, BSI, kecuali BNI. Oh, kode ini, kode. Muamalat jadi Muamalat ini apakah dia yang sponsori hadiah utama, Bunda? Atau... Oh, bukan. Hadiah utama itu dari yayasan. Iya. Keren. Kalau Muamalat kemarin itu ada sepeda listrik, ada sepeda lipat, ada kulkas, cukup banyak. Yeah. Ada dari dosennya tahu dapat, Bunda? Artinya dari kupon itu kan ceritanya kan terbagi, Bunda, toh? Ada yang dari dosen dapat hadiah? Ikut kemarin persyaratannya kami itu orang dalam tidak boleh. Tidak boleh mendapat hadiah orang dalam. Jadi ya. Terus yang dapat hadiah umrah dari mana, Bunda? Di jalan apa ya, orang Palopo. Orang Palopo ya? Selamat. Di jalan apa, Malaja atau Cakalang, lupa. Di sekitar sini. Iya. Ya. Oh, berarti aturannya kemarin tidak boleh orang dalam. Wah, ini semakin aneh. Menderita bagi tuan rumah. Takutnya jadi cerita miring dari luar ya, biasa kalau betul-betul. Wah, ini mempertegas sportivitas ini. Padahal kan sebenarnya bisa dari dalam. Keren. Saya semakin banyak cerita nih. Ekonomi, Bunda, tidak adakah rencana perubahan nama kampus gitu? Siapa tahu mau menambah lagi prodi-prodi yang lain, Bunda? Ada rencana nggak, Bunda? Ya, itu tadi saya katakan, memang tahun ini sampai 2026 itu adalah itu tadi penambahan program studi, terus peningkatan status akreditasi. Untuk peningkatan status akreditasi. Jadi sekarang kan yang ekonomi, Fakultas Ekonomi, Bisnis Digital dan Manajemen Retail itu kan akreditasinya masih baik ya. Insya Allah. Jadi perencanaannya adalah yang akreditasi baik meningkat menjadi baik sekali. Yang baik sekali kalau bisa diusahakan bisa menjadi unggul gitu. Tapi hanya aturan terbaru ini terkait akreditasi itu tidak ada lagi klasifikasi seperti itu. Tapi mungkin nanti itu berlaku tahun 2025 ya. Jadi terakreditasi, tidak terakreditasi. Jadi sistemnya kayak di luar negeri gitu. Iya, tinggal dua saja. Ya, terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kecuali unggul, tapi baik dan baik sekali itu tidak lagi. Bisa makan posisinya. Bisa makan, ya. Itu. Bunda, saya penasaran, Bunda kan CSOT juga ini ceritanya.
Bunda selalu mengikuti prosesi visitasi di kampusnya Bunda. Ada enggak perubahan perbedaan mendasar antara visitasi antar kampus dengan prodi-prodi yang di luar dari kedokteran atau yang berbau kesehatan, Bunda? Ada enggak perbedaan yang signifikan, Bunda? Kalau selama ini yang kita dapatkan atau punya ya sama saja. Silakan, Bunda. Penasaran Pertama saya. kali saya kan dilantik 23 Oktober ya. Iya. 23 Oktober 2021. Iya. Lantas visitasi S1 kebidanan dan profesi bidan itu tanggal 27. Jadi saya dapat itu cerita. Saya lihat juga. Betul. Di situ saya melihat bahwa akreditasi dari LAMPTKes itu agak lebih, kalau saya nilai ya, saya pribadi, secara umum sih sama, tapi agak lebih saklek daripada kalau dibandingkan dengan Lamdik misalnya. Lamdik ya. Saya kan asesor Lamdik ya. Iya. Nah, kalau saya bandingkan itu Lamdik apa ya, mau saya katakan apa ya, rasa kemanusiaannya lebih besar gitu. Ya, memang tahu. Jadi memang prinsipnya saling membina, saling apa ya, pokoknya tidak bolehlah menjatuhkan begitu. Tapi sebenarnya LAMPTKes juga begitu, hanya memang di LAMPTKes itu agak lebih tegas kah atau gimana ya? Tapi iya, perlu tahu. Karena namanya saja ilmu kesehatan, Bunda, dan sebagainya. Harus tidak boleh main-main pada persoalan itu. Iya. Yang pertama terbentuk kan memang LAMPTKes, sehingga instrumen-instrumennya itu lebih lebih duluan ya daripada lam-lam yang lainnya, termasuk Lamdik, Lam Teknik, Lam Embah, Lam Sama itu kan belakangan. LAMPTKes itu sudah menerapkan LAM lebih awal. Jadi instrumen-instrumennya memang sudah mungkin dikaji, dilihat lagi, diperbaiki lagi, dilakukan improvement gitu. Karena memang ya diharapkan prodi-prodi kesehatan pastilah harus lebih bagus ya. Iya, harus baik. Nggak boleh bahkan kalau diistilahkan margin errornya kalau kesehatan lebih sedikit daripada yang lain. Betul. Kalau jangan main-main. Masalah nyawanya orang ada. Nyawa. betul. Keren. Bunda, ini yang penting, Bunda, dari segala pertanyaan yang saya ajukan ke Bunda, karena ini penting juga untuk calon mahasiswa yang mungkin penasaran apa sih keuntungannya orang kuliah di IKB KJP. Ada enggak beasiswa? Setidaknya fasilitas yang diakomodasi oleh IKB KJP, ada enggak? Itu tadi, Bunda, beasiswa. Atau apa sih keuntungannya orang kuliah di IKB KJP? Selain kampusnya yang belakangan, apalagi kampus 2 itu yang punya luar biasa. Silakan Bunda, diceritakan. Ya, baik. Jadi saya kira sama kampus-kampus lain ya, tapi di IKB KJP juga ya, tadi saya katakan sama dengan kampus lain, juga menyalurkan beberapa macam beasiswa. Saya kira yang paling banyak saat ini adalah KIP kuliah, KIP ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tentu juga beasiswa Pemda ya, dari Lutin, mahasiswa Lutin. Tapi itu memang mereka waktu kan pernah kami mengundang Pak Bupati. Saya I know, you know. Jadi beliau berpesan ya, kasih tinggi IPK-nya mereka. Jadi ya mereka dituntut, mereka dimotivasi untuk memiliki indeks prestasi yang tinggi sehingga bisa mendapatkan beasiswa Pemda. Nah, selain itu
mahasiswa digital bisnis Oke. itu juga ada juga beasiswa dari yayasan. Jadi full 8 semester. Gitu. Wow. Iya. Jadi Itu saya kira ada begitu. Kemudian orang ya. saya potong dulu Bunda, yang dari yayasan itu apakah beasiswanya dalam bentuk prestasi ataukah tidak mampu Bunda? Kalau untuk dari yayasan tidak mampu. Tidak mampu. Tidak. Wah, 8 semester udah Iya. Iya. Termasuk berprestasi. Ini yang baru ini, mahasiswa baru ini, ada yang penghafal Al-Quran 30 juz itu diberikan juga beasiswa full. Yeah. Jadi ada beasiswa dari yayasan ya, ada mahasiswa berprestasi, baik itu di bidang seni, olahraga ya, atau yang seperti tadi saya katakan penghafal Al-Quran. Kemudian juga ada beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu gitu. Jadi yang saya catat di sini 3 Bunda, di KIP, Pemda, dan yayasan. Dan ternyata yayasan bukan hanya orang tidak mampu, tapi yang berprestasi. Artinya prestasinya yang penghafal Quran diberikan juga. Itu kan prestasi, tidak semua orang bisa. Betul. Karena kan belum tahu prestasinya orang yang belum kuliah sama sekali di kampus itu. Jadi kemudian fasilitasnya apa saja Bunda di kampus? Maksud saya ada perpustakaan atau gimana? Iya. Jadi pastinya perpustakaan. Itu dulu Bunda. Berapa lantai lagi tuh di kampus? 3 lantai. Wow, keren. Jadi aulanya itu di lantai 3, perpustakaannya itu di lantai 1. Terus yang di belakang juga itu ada gedung di sampingnya itu 3 lantai juga. 3 lantai. Perpustakaan juga sekarang ada di kampus 2. Jadi yang sangat mendukung juga proses pembelajaran itu adalah kelengkapan lab kebidanan, lab keperawatan, macam-macam. Ada lab anak, lab tumbuh kembang anak. Ya, jadi lab komunitas, macam-macam. Kalau yang untuk kedokteran ini malah ada 11 macam labnya, ya. Lab anatomi. Wow. Dan tadi ada diperagakan alat apa nih? Isi lab itu. Luar biasa itu. Harganya berapa? 1,6 miliar. Untuk isi lab anatomi. Jadi sangat canggih. Jadi bisa dilihat semua isi dalamnya manusia. Jadi bisa sangat canggih. Luar biasa. Sekarang barangnya ada di kampus 2? Ada di kampus 2. Tadi diperagakan, tadi dipraktekkan. Itu dibeli dari Jerman kalau tidak salah, tapi melalui di Surabaya, dan orangnya datang. Bukan Jogja. Penjualnya datang untuk melatih laboran calon laboran fakultas kedokteran. Sangat canggih. Anatomi, jadi anatomi sudah dilihat langsung, jadi tinggal dilihat langsung kecanggihannya Bunda di teknologi. Jadi misalnya jantung dilihat terpompa. Saya curiga kita nanti Bunda akan banyak belajar juga tentang kesehatan ini. Saya sampaikan ke mereka, andai kan saya masih muda, saya mau kuliah kembali di kedokteran. Kedokteran Bunda. Makanya wajar, selektif betul biasanya juga orang kalau di kedokteran itu Bunda.
Tidak sembarang. Sangat, iya. Iya. Insya Allah juga nanti, makanya kemarin waktu kita didampingi pendampingan bahwa jangan karena kita di daerah terus mau apa proses seleksinya tidak ketat ya. Jadi meskipun ini tetap nanti proses seleksinya ketat dan itu dibatasi maksimal 50 untuk satu angkatan ya. 50 orang tuh 50 orang saja. Tidak sembarang ya. Seleksi Iya. betul orang. Jadi 50 yang mau diterima. Wow. Iya. Ketika kampus lain mau membangun kasih banyak mahasiswa di KBKJP, berarti tahun depan sudah mulai Bunda ya? Atau 2 tahun depan? Insya Allah, karena insya Allah dalam minggu ini tanggal, sebenarnya ini mau tidak apa-apa dipublish, tidak apa-apa dipublish karena besok itu akan dipasang spanduk di Rumah Sakit Sawir Gading karena salah satu syarat untuk membuka prodi kedokteran adalah ada rumah sakit pendidikan dan alhamdulillah Rumah Sakit Sawir Gading itu sudah memenuhi persyaratan. Lantas harus ada juga puskesmas yang nilai akreditasinya apa ya kayak unggul begitu. Untuk di Palopo baru ada 2 yaitu Puskesmas Suara Utara Kota dan Puskesmas Warak Barat. Insya Allah tanggal 21, 22, 23 kita akan divisitasi oleh KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Bulan lalu sudah divisitasi oleh Kemenkes dan itu sudah keluar rekomendasi dari Kemenkes. Nah, jadi kita menunggu ini rekomendasi dari KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, kalau sesuai desk evaluation sudah oke. Ini 21, 22, 23 sudah visit lapangan, melihat sarana prasarana, kesiapan kurikulum, kesiapan SPMI, itu. Nah, setelah itu ya, dan alhamdulillah malam ini sudah diupload juga di Siaga. Untuk yang ke Dikti. Jadi terakhir nanti adalah visitasi gabungan dari Dikti, dari KKI, dari Kemenkes, dari mana lagi. Pokoknya ada 8 unsur nanti. Kalau sudah turun itu, insya Allah sudah 90 ya, 95%. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Semuanya Bunda. Apalagi kan kita masih kurang kampus yang mau konsen pada dunia kedokteran. Biasanya ilmu kesehatan saja. Supaya tidak perlu lagi ke Makassar mencari kampus-kampus yang di Palopo ada juga ternyata. Saya penasaran kampus-kampus yang ditemani kerjasama. Kalau salah pernah beberapa tempat yang Bunda datangi untuk mengadakan kerjasama dengan IKBKJP. Boleh dijelaskan Bunda, kampus-kampus mana saja yang diajak kerjasama Bunda? Silakan. Ya, betul. Kalau dihitung secara keseluruhan ya, yang termasuk yang diinisiasi oleh Aptisi dan sebagainya itu sudah lebih 100 kampus. Kampus dan rumah sakit, puskesmas sekitar 169. Nah, kalau kampus yang tempat kami studi banding atau benchmarking itu termasuk Gunadarma, IPB, BINUS, dan insya Allah bulan November nanti kita akan berkunjung ke UUM, University Utara Malaysia, karena sudah ada MOU dan ini kunjungan ke sana nanti November itu adalah sudah merupakan EA, Implementation of Agreement. November awal. Jadi kita memang berusaha untuk menjalin kerjasama dengan kampus-kampus yang memang kita yakini bisa belajar, tapi tentu win-win solution ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga sebagai tempat magang
mahasiswa adalah puskesmas dan rumah sakit, termasuk di Makassar itu banyak rumah sakit Bayangkara, Wahidin, apalagi yang di Bambang itu? Pak Bayang-Bayang, rumah sakit Haji kita maksud mungkin Bunda? Enggak, rumah sakit beda. Apa? Haji. Kalau yang kita maksud yang di Ratulangi, rumah sakit apa namanya Pak? Kenapa lupa? Di mana Bunda? Di Makassar. Di jalan itu ya, Jalan Kakak Tua kayak itu dekat perempatan. Labuan Baji. Oh, Labuan Baji. Ya. Baji, Wahidin, Bayangkara. Itu semua. Terus di Palopo tentu semua lah. Dan puskesmas termasuk di Masamba, di Belopa, itu semua kita MOU dengan rumah sakit dan puskesmas yang ada. Termasuk saya kalau tidak salah lihat kemarin ada kampus UMI juga Bunda ya? Oh iya. Memang yang mendampingi kami ini adalah Fakultas Kedokteran UMI Makassar karena memang memenuhi persyaratan karena status akreditasi mereka kan unggul. Syarat untuk menjadi pendamping harus dari program studi yang unggul. Jadi kita memang sudah MOU dengan UMI. Pada saat pelantikan rektornya kita sudah MOU dan sekarang ini sudah merupakan implementasi dari kerjasama tersebut. Karena pada prinsipnya kerjasama itu dinilai manakala telah ada implementation of agreement. Jadi kan urutannya ada MOU, lalu MOA, Memorandum of Agreement, lalu EA, Implementation of Agreement. Ada sih beberapa juga kampus, misalnya di Sulawesi Tengah, di Unsimar, Universitas Muhammadiyah Luwu, Banggai, ada di Palu juga sekolah kesehatan, ya. Pokoknya saya sudah hitung-hitung itu 169. Ya, yang sebelumnya itu ya belum sebanyak itu. Kalau yang sebelumnya itu fokus atau lebih banyak di instansi kesehatan ya, rumah sakit dan puskesmas. Tapi akhirnya 2 tahun terakhir ya kita juga ke kampus-kampus karena kan ada bisnis digital, ada manajemen retail, kemudian nanti kalau sudah menjadi universitas kan ada 3 program studi baru, tambah ini kedokteran. Jadi memang saya kira kita sama sepakat atau meyakini bahwa kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai institusi itu adalah suatu keniscayaan saat ini. Tidak ada kampus yang maju, ya tidak ada kampus yang maju dengan sendirinya tanpa bekerja sama dan memang kolaborasi adalah salah satu hal yang dituntut saat ini. Ya. Ini penting sekali nih, Bunda. Ini agak personal sih Bunda. Tidak apa-apa Bunda, keluar dari atau ini. Artinya bentuk promosi kampus kurang lebih sudah terjelaskan dari prosesi Bunda menjelaskan tadi. Bunda, saya penasaran saja Bunda. Secara personal ini Bunda, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, selama Bunda menjadi rektor di IKB KJP, saya mau tahu dulu hal yang paling sulit atau mungkin tanda petik Bunda ya, yang akhirnya Bunda merasa lelah, bukan lelah dalam artian capek atau capek nah bilang orang Bunda. Kira-kira apa yang kalau Bunda mau mengeluh, kira-kira bisa nggak saya istirahat dulu pada aspek ini? Butuh Bunda. Kira-kira bagian apa Bunda? Apa keluh? Karena saya tahu Bunda berkali kalau saya biasa lihat statusnya Bunda kan sampai sakit biasa itu kan ya saya menyebut Bunda adalah
adalah bagian dari tokoh altruis di mata saya. Altruis itu orang yang seperti lilin, Bunda. Dia menyinari orang banyak, tapi dia sendiri yang meleleh dengan sendirinya. Iya. Yeah. Bunda itu seperti itu, mengorbankan pribadi demi kepentingan orang banyak. Nah, pertanyaan saya, sekiranya bisa Bunda, muka tahu Ki, apa kira-kira yang menurut Bunda bisa tidak saya istirahat dulu? Tapi mau tidak mau ini tuntutan Bunda, yang tidak bisa Bunda hindari. Apa kira-kira? Walaupun saya tahu yang membuat Bunda semangat akhirnya juga bekerja adalah cuci yang baru itu. Naila, udah siapa? Naila, mau kan dengar Bunda? Sebetulnya banyak tantangan, tetapi teman-teman di sana itu luar biasa. Support, dukungan dari dosen-dosen yang ada di sana, Tendik itu sangat luar biasa. Jadi hal yang awalnya sulit atau mungkin tidak bisa dilaksanakan menjadi bisa karena dukungan dari teman-teman yang ada di sana, begitu. Terus apa kalau dikatakan apa ya? Apa deh? Kayaknya apa deh? Dari Bunda. Mungkin karena saling menyupport orang Bunda di. Iya, saling menyupport. Jadi sebetulnya kegiatan di sana itu sejak saya masuk itu kayak sambung menyambung. Tapi saya kira di kampus dimanapun itu kegiatan-kegiatan itu tidak henti-hentinya ya. Jadi contoh kan kemarin akreditasinya 5 prodi itu kan sudah expire. Jadi pas saya masuk itu ya baru semua diusahakan. Jadi dalam tahun 2022 itu 5 prodi di Fakultas Kesehatannya itu terakreditasi ya. Jadi 3 yang memperoleh nilai akreditasi baik sekali, lalu 2 setelah itu kan perubahan status dari institut ke universitas itu juga butuh waktu, tenaga ya, pikiran, dan sampai pada saat visitasi pada 5 Desember 2022 yang lalu kemudian ya pokoknya termasuk akreditasi institusi ya, apalagi ya, pokoknya banyak lah pembukaan prodi, persiapan pembukaan prodi baru ya, 3 penambahan untuk beralih status itu dari institut ke universitas itu kan butuh waktu juga. Nah, pengalaman bukan hanya di KBKJP ya, kalau mau membuka program studi baru maka yang agak sulit itu adalah SDM-nya, SDM dosen, tendik, administrator, laboran, itu yang agak sulit, apalagi kayak kemarin teknik sipil itu ya agak butuh waktu juga, tenaga untuk mencari, untuk mencukupi sehingga layak untuk dibuka ya program studi itu. Jadi nah itu kan dalam 2 tahun ya toh untuk melakukan semua itu kayak sambung menyambung begitu, bahkan ada yang beririsan. Jadi kayak kemarin itu kan sekarang ini harus ada surveillance ya, setiap 2 tahun pasca visitasi akreditasi itu ada surveillance. Nggak tahu apakah kayaknya kita nggak pernah deh menemukan. Saya kemarin di UNCP itu nggak pernah ada kayak 2 tahun pasca itu ada surveillance. Ini ada, ya ada, dan itu butuh waktu. Jadi bersamaan dengan kegiatan persiapan pembukaan kedokteran, bersamaan dengan surveillance, bersamaan dengan kegiatan akademik yang lainnya ya, persiapan mahasiswa final, ya. Kan kalau final kita mau meriksa apa semua kan, jadi ya gitu. Jadi jadi ya pokoknya kayaknya saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik apa yang seperti tadi pertanyaannya. Sudah terjawab Bunda, sudah terjawab. Terjawab versi saya Bunda ya. Bunda sekarang selain kekeluargaannya IKBKJP,
apa yang membuat Bunda akhirnya menyebut bahwa di sini Kak paling jatuh cinta sama IKB KJP? Dan keluarganya Bunda. Apa deh? Pokoknya pertama kali memang saya di sana itu kekeluargaannya itu dosen yang pertama kali. Selain Biasa itu, kadang sudah kadang berantem ya, kadang berantem gitu. Ih lama-lama, harmonis lagi gitu. Mungkin karena Bunda membawa cinta ya. Ya karena kan termasuk saya pernah dibesarkan oleh Bunda juga kan. Saya menemukan cinta di situ. Kira-kira selain kekeluargaan, apalagi kalau dari mahasiswanya apa yang menarik Bunda? Selain dosennya kan tadi pasti kekeluargaan. Ya, apalagi kalau ada orang dosen dan pendidik. Ya. Kalau mahasiswanya apa yang menarik Bunda? Kalau mahasiswanya? Iya. Apa nih? Ya baik-baik, sopan, taat, patuh. Kalau saya katakan mudah diatur, salah ya? Jadi, artinya kita mau mengatakan kooperatif loh mahasiswanya ya. Ya itu dia. Betul. Mahasiswanya kooperatif ya, mahasiswanya kooperatif. Jadi ya sabar. Kooperatif. Aduh, 21-20 Bunda. Saya walaupun nanti akan mau lewat atau tidak urusannya Bunda. Sebenarnya ini pertanyaan di awal cerita Bunda sih. Saya secara pribadi Bunda mau mendengar cerita Bunda dari kampung yang kemudian hari ini menjadi seorang profesor. Kita butuh cerita itu Bunda. Bunda SD-nya di mana dulu? Atau pernah TK? Kemudian latar belakang keluarga bagaimana? Kemudian Bunda sampai pada profesor hari ini. Termasuk saya butuh informasi Bunda bagaimana menjadi seorang mahasiswa di luar negeri dan seterusnya. Kita butuh cerita itu Bunda. Bisa diceritakan Bunda? Silakan Bunda. Baik, bisa. Oke. Jadi di zaman saya di SD atau di kampung itu tidak ada TK. Ya, jadi saya tidak melalui TK. Jadi saya dari Angkona. Angkona dulu itu adalah desa, salah satu desa yang ada di Kecamatan Malili. Tapi saat ini Malili sudah berubah dan Angkona sudah menjadi kecamatan ya. Jadi saya SD di Malili, tamat SD, lanjut SMP di Malili. Saya SD di Angkona, desa, baru lanjut SMP di Kecamatan Malili, baru lanjut SMA di Kota Palopo, baru lanjut perguruan tinggi di Makassar, di IKIP Ujung Pandang, ya. IKIP Ujung Pandang itu. SMP di mana Bunda? SMP? Iya, SMP Malili. Malili, oke. SMP Bunda ya? Iya, SD Angkona, SMP Malili, tingkat SMA-nya di Palopo. PGA ya? Baru PGA. Ya. Harus dijelaskan itu Bunda, PGA. Oke. Sekarang MAN. Jadi, ya MAN. MAN. Jadi dulu kebetulan latar belakang orang tua itu agak religius ya. Jadi maunya karena sudah SMP di sekolah umum, maka ya masuklah di sekolah agama PGA. Jadi waktu di PGA saya itu jurusan C. Di PGA itu ada jurusan A untuk sekolah agama, menjadi guru agama ya di SD. Jurusan B umum, jurusan C TK. Jadi saya hampir jadi guru TK. Nah, PGA. Ya.
Lantas waktu itu ada isu dari masyarakat yang berkembang bahwa alumni PGA itu tidak bisa masuk di perguruan tinggi negeri gitu ya. Jadi anggaplah di IKIP, di Unhas gitu kan. Ya, tapi akhirnya saya mau apa ya, membuktikan bahwa itu tidak benar. Ya. Lalu akhirnya, tapi dulu minum Kak dulu. Ya, silakan Bunda. Nggak apa-apa di depan kamera Bunda. Kayak saya supaya santai. Terus Bunda. Lalu kebetulan di IKIP itu ada kakak sepupu satu kali, sekarang di Jakarta domisilinya beliau, Profesor Mas Hadi Said. Itu kakak saya yang memberikan banyak motivasi, memberikan arahan ya. Jadi bahasanya begini. Tapi sebelum masuk di IKIP itu saya sebenarnya ke Makassar dan jatuh cinta dengan bangunannya Bosowa. Waktu itu 45 ya. 45. Betul. Saya mendaftar di situ dan lulus di ambil jurusan HI, Hubungan Internasional. Karena memang sejak SMP itu cita-cita saya ya harus pernahlah ke luar negeri begitu. Nah, kalau HI mungkin peluangnya besar untuk keluar begitu kan. Akhirnya sambil di situ, tapi begitu dikeluarkan pengumuman di IKIP, kakak saya bilang ambil yang di IKIP gitu kan. Orang tentu pilih negeri ya, negeri. Akhirnya saya kuliah di IKIP. Waktu pilih jurusan itu kakak itu juga yang memberikan arahan. Beliau katakan kalau kamu mau cepat bekerja, maka ambillah program studi pendidikan bahasa Inggris atau bahasa Jerman gitu. Jadi pilihan pertama saya bahasa Inggris, pilihan kedua Jerman. Saya bilang bahasa Jerman itu tidak ada dasarku Kak. Dia bilang tidak apa-apa, nanti di dalam baru belajar. Tapi alhamdulillah lulus di pilihan pertama bahasa Inggris. Setelah tamat ya, setelah selesai kuliah tahun 92 itu saya dilamar. Jadi menikah ya. Jadi setelah menikah ya, 2 bulan setelah selesai ya menikah, ikut suami ke Palopo. Ayah kan di Yayan, Bunda ya? Iya. Ayah kan di Yayan, bukan? Iya, Yayan. Nah, ketika saya pernah ikut beliau kan saya ketemu tadi mana Bunda? Ketemu ayah di mana? Satu kan IKIP, satu Yayan. Makassar toh, tetangga Manuruki, tetangga aku, idola aku. Oh, sudah apa nih jawabannya? Ini yang bikin penasaran kemarin. Oke. Jadi ikut, tapi selama kuliah di IKIP semester 6 itu, saya kan ada beberapa jenis beasiswa. Nah, di situ juga diarahkan, termasuk Propjas. Waktu kuliah di Makassar itu juga saya tetanggaan dengan Propjas. Jadi kayak kakak, makanya panggil kakak saja itu. Dimanapun dalam kondisi apapun. Jadi beliau memberikan pilihan. Mau ambil beasiswa apa? Mau TID, Tunjangan Ikatan Dinas, atau mau Super Semar, atau mau beasiswa ada dulu Sayuri Gading, atau apa. Pokoknya ada beberapa macam jenis beasiswa. Tetapi kakak itu, Prof. Mas Hadi bilang kalau kamu mau langsung, bahkan belum di wisuda sudah ada SK penempatan. Waktu itu kalau kita dapat beasiswa TID, ya Tunjangan Ikatan Dinas. Jadi bilang, oh ya pilih saja itu. Jadi akhirnya saya pilih beasiswa tunjangan TID gitu. Nah, pada saat ikut suami ke Palopo ya saya sebenarnya sudah mengirim berkas dokumen, dan saya yang lolos sebagai beasiswa TID itu guru SMA 4 Palopo. Oh, berarti Bunda di SMA dulu ya? Nggak sempat menerima itu karena waktu itu lanjut. Oke. Dapat beasiswa itu nanti. Propjas di Jakarta, dia bilang mau jadi guru SMA atau mau jadi dosen. Saya bilang ya tentu dosen, karena kalau dosen kan pengembangan keilmuan
lebih bisa kan, lebih luas. Kalau SMA ya agak terbatas gitu. Akhirnya dia bilang kalau kamu mau jadi dosen, cari kampus yang mau memberikan rekomendasi gitu. Akhirnya cari-cari kampus di Palopo ya. Palopo. Akhirnya ada teman bapak itu dibawa ke itu almarhum, insya Allah mudah-mudahan beliau ini. Iya. Ya. Bapak Haji Saruman, ya akhirnya saya di situ. Nah waktu itu di masih itu STQ Cokro Aminoto itu belum ada bahasa Inggris. Akhirnya saya mengajarkan mata kuliah umum, misalnya dasar-dasar kependidikan, ya banyak mata kuliah umum yang bisa saya ajarkan. Tahun 99 kan selesai, 92, tahun 97 lanjut S2 di Makassar, Unhas English Language Studies, ya selesai 99. Lalu sejak kecil memang sejak SMP saya memang berniat bahwa itu kan di Sorowako banyak orang asing ya, biasa ke sana tertarik, pokoknya tertanam dalam hati bahwa suatu saat saya harus ke luar negeri gitu. Nah setelah juga mengambil atau lulus di pendidikan bahasa Inggris, di situ juga saya semakin meyakinkan diri bahwa karena saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, maka harus pernah menginjakkan kaki di negara-negara penutur bahasa Inggris gitu, ya. Jadi memang sudah saya cita-citakan bahwa saya harus pernah menginjakkan kaki di English speaking countries. Itulah sebabnya meskipun saya sudah S2 di Unhas, saya dengan adanya beasiswa dari pemerintah Australia yaitu ADS, Australian Development Scholarship, saya berusaha untuk memperoleh beasiswa tersebut. Karena kalau mau lanjut dengan menggunakan biaya sendiri, saya sangat yakin bahwa saya tidak sanggup gitu. Pasti besar biayanya kan. Akhirnya pada tahun 2000 pada tahun 2000 itu dibuka program studi pendidikan bahasa Inggris di UNCP, saya ketua program studi. Lalu 2002 saya coba mengadu nasib untuk memperoleh beasiswa Australian Development Scholarship. Saya lulus berkas, tapi sayang sekali saya gagal di wawancara tahun 2002. Tahun 2003 saya coba lagi, 2003, tapi malah tidak lulus berkas. Cek and recheck, ternyata ada satu berkas yang tidak ditandatangan oleh pimpinan. Terus ya tahun 2003 ada sebenarnya ada dosen Yeyen, Pak Wayong, suaminya Ibu Marlia itu waktu saya tanyakan, Kak, kira-kira saya kenapa jatuh di wawancara gitu, dari sisi apanya? Bilang iya, yang pertama ya, kamu itu bagaikan kalau diibaratkan orang manjat kelapa, itu kelapanya sudah dipegang, hanya belum sempat menjatuhkan gitu. Jadi saya katakan kira-kira saya apa gitu. Ternyata saya dapatkan rahasianya bahwa kalau kita wawancara untuk kuliah di luar negeri itu harus percaya dirinya besar, harus mampu menjual diri, tanda petik ya. Iya, saya paham sekali. Iya, jadi jangan takut untuk menyampaikan siapa diri kita. Harus jelas bahwa kita bermanfaat bagi masyarakat, terus apa yang akan dilakukan setelah kembali dari sana, dan saya perkirakan yang menjatuhkan saya di wawancara itu pada saat saya ditanya oleh pewawancara ya yang dari Australia, dikatakan bahwa setelah kembali dari Australia, kalau ada institusi atau lembaga yang menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada apa yang kamu peroleh saat ini, apakah kamu mau ikut itu atau tidak? Aduh,
Saya bingung, pusing. Yang mana ini jawabannya? Apakah pindah mengikut yang gaji besar ataukah setia pada institusi gitu? Ternyata harapannya itu pemberi beasiswa itu kita bisa lebih sejahtera, lebih berkembang, lebih ini ya. Jadi memang kayak di luar negeri itu ndak setia sekali bahwa harus di situ terus, bahkan sering pindah-pindah gitu kan. Gitu. Jadi pada tahun 2003 saya coba lagi, alhamdulillah lulus berkas, lulus tes IELTS, lulus wawancara, dan karena IELTS saya hanya dapat 5, dan untuk bisa kuliah di Australia harus minimal 6,5, maka saya harus training di Bali selama 9 bulan. Karena IELTS saya hanya dapat 5, untuk meningkatkan menjadi 6,5 itu harus training di Bali selama 9 bulan. Sehingga waktu itu nanti pada tahun, saya ingat sekali, Juni, karena pas ulang tahunku, Juni 2004, saya alhamdulillah sudah terbang berangkat ke Australia. Selama di sana, saya malah dapat 2 sertifikat, 2 ijazah. Ya, awalnya kan saya kira hanya Easter MA. Ternyata setibanya di sana ditawarkan 2. Ada graduate diploma in TESOL. Itulah makanya ada graduate in TESOL, Ya, itu 1 tahun. Lalu MA in Applied Linguistics, itu ijazah yang kedua. Di sana itu kreditnya itu banyak-banyak. Jadi selama graduate diploma hanya ada 4 mata kuliah. Salah satu mata kuliah itu adalah bahasa asing. Bahasa asing ada 4 ditawarkan. Ada Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Korea. Nah, sambil bahasa Korea. Pada saat saya katakan bahwa, pada saat saya kuliah di bahasa Korea, saya katakan begini, suatu saat saya harus pergi ke Korea. Dan itu terbukti. Ya. Dan ternyata betul, 10 tahun kemudian, bukan 10, lebih malah, bisa ke Korea. Terus waktu kuliah lagi yang S2, yang magister, bahasa Jepang lagi. Nah, saya katakan saya harus pernah injak Jepang. Dan ternyata betul. Jadi pelajaran apa yang saya peroleh di sini adalah jangan takut bercita-cita gitu ya. Dan jangan berhenti. Karena kalau kapan kita berhenti ya pasti tidak didapat. Kalau saya berhenti pada saat apa itu? Sorry dulu ya, saya cas dulu HP tadi dulu ya. Itu kan tadi 2002, 2003 gagal. Kalau saya berhenti di 2003, berarti saya tidak dapat nih yang 2004 kan? Jadi kalau ada sesuatu yang dicita-citakan, jangan berhenti, karena kalau tidak berhenti, ya peluangnya pasti insya Allah akan didapat gitu. Ya itu setelah itu kembali ke Indonesia. Lalu sebetulnya itu kan 2006 ya, Agustus 2006. Sebetulnya 2007 itu dapat tawaran di Monash. Tapi sesuatu dan lain hal ya mungkin juga pertimbangan keluarga, karena sedangkan waktu S2 itu Bapak kan ikut, Bapak PNS kan. Setiap bulan itu datang surat di mailbox di kota surat, datang surat dari Yen, segera pulang, cuti di luar tanggungan negara, atau apa ya, pokoknya ada 2 pilihan waktu itu. Segera pulang atau cuti di luar tanggungan negara. Nah, kalau saya ambil S3 yang ditawarkan waktu itu ya, Melbourne masih ada suratnya sampai sekarang saya simpan. Itu harus ya, kalau mau saya tinggalkan 4 tahun, wow. Tapi lumayan loh artinya Bunda. Ya, jadi akhirnya saya pilih melanjutkan pendidikan di Unhas S3. Iya. Sama Bunda di siapa? Bu Nen. Iya, Neng Sila. Ya, jadi gitu. Ya, sama Neng Silanti.
Itu sampai S3. Nah, kalau terkait dengan short course yang saya lakukan itu juga ada beberapa yang prestigious, ya. Tidak usah saya sebut yang di Australia. Di Australia kan ada pernah 1 bulan ya. Tapi yang agak saya highlight di sini ada pernah ke Jepang 6, 1 bulan setengah. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga juga bagi saya, dan saya berterima kasih kepada Ristek Dikti dengan adanya hibah lesson study yang diberikan kepada UNCP. Itu kan 3 tahun berturut-turut kita dapat ya. Akhirnya saya mendapat peluang untuk kemudian yang tak kalah pentingnya juga itu 2017 yang ke Amerika, summer course Multinational Institute of American Studies. Di situ hanya saya menjelaskan bahwa saya mengajarkan mata kuliah cross cultural understanding. Jadi pemahaman lintas budaya, dan itu saya katakan bahwa kalau saya lulus ikut summer course, maka insya Allah budaya-budaya Amerika nanti bisa saya masukkan di kurikulum gitu. Jadi alhamdulillah lulus ya. Selama di Amerika itu kan kita 6 minggu atau 4 ya, 1 bulan setengah 6 itu saya mengunjungi 5 negara bagian. Alhamdulillah itu adalah pengalaman berharga. 18 orang di New York University dari 18 negara, dan saya satu-satunya, pokoknya 1 dari 1 negara. Jadi ada 18 negara, dan alhamdulillah saya perwakilan dari Indonesia gitu di New York University. Alhamdulillah kami masih tetap berkomunikasi dengan mereka sekarang. Jadi kalau misalkan mau melakukan international conference atau seminar dari berbagai negara, saya saat ini masih aktif berkomunikasi dengan mereka. Mulai dari Algeria, Brasil, Malaysia termasuk ya, Finlandia, India, Kanada, pokoknya dari berbagai negara. Gitu. Yang belum sampai profesor ya. Belum. Masih panjang ceritanya. Masih panjang ceritanya. Jadi kalau kunjungan-kunjungan ke luar negeri itu alhamdulillah banyak, dan mungkin itu yang memudahkan saya sampai kayak lolos jadi asesor BKD, asesor Jafung, dan yang saya sangat suka adalah asesor Lamdik, dan insya Allah tanggal 23 ini nanti akan berkunjung ke Papua. Ya. Asesmen lapangan ke Papua, STKIP Abdi Wacana Papua. Itu yang paling mantap saya kira. Bunda, saya sebelum ke sana Bunda, muka penasaran Kak. Sekian banyak negara yang sudah kita datangi, negara mana yang membuat Bunda paling, ini negara paling membuat Bunda jatuh cinta? Apa di? Dan kenapa? Jepang itu mantap sekali, warganya suka jalan kaki gitu ya. Ya, sangat menghargai, sangat menghormati. Pernah suatu saat di kereta bawah tanah itu ada teman yang jatuh, terhambur uang koinnya, bersamaan semua berkumpul kayak mau membantu gitu. Keren. Iya, negaranya bersih, pokoknya baguslah Jepang. Itu kita menemukan kayak apa ya, budaya dan agama yang mestinya ini di sana. Betul. Ya, saya kira negara-negara maju untuk terkait dengan agama kita kan mengutamakan kebersihan ya. Ternyata mereka itu sangat bersih ya. Bahkan dari anak kecil sudah dilatih budaya. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah lesson study ini juga membawa saya ke berbagai negara untuk ikut
conference termasuk yang sangat prestigious juga itu di London ya, di Inggris tahun 2016 itu. Jadi alhamdulillah banyaklah negara-negara yang saya kunjungi berkat lesson study dan mungkin prestasi ya, sehingga bisa lolos short course ya. Terkait dengan sampai ke guru besar, tentu tidak lepas dari itu tridharma ya, pemenuhan tridharma tambah penunjangnya ya. Ketika kembali dari Australia itu saya mengusulkan kenaikan pangkat dan bisa berturut-turut 4 tahun. Jadi maksudnya tidak kum lagi karena kumnya sudah bisa sampai 4B gitu. Hanya saja pada tahun 2008 ya kuliah sambil menjabat sebagai dekan di Fakultas Teknik Komputer, kuliah menjabat itu agak membuat saya lupa bahwa ternyata harus naik pangkat gitu. Dan ketika saya berkomunikasi dengan termasuk keluarga sih yang dekan Fakultas Filsafat UGM, dia bilang memang kalau kita menjabat dan tidak pandai-pandai memanfaatkan tenaga orang ya pasti terbengkalai kita punya pangkat. Jadi itu sehingga lektor kepala saya itu sampai ke GB itu sangat lama karena ya tidak pernah lepas dari jabatan kan. Iya. Dan saya orang yang tidak sanggup memberdayakan orang begitu untuk kepentingan pribadi saya gitu. Ya. Kita paham kan? Iya. Saya tidak sanggup, saya tak bisa memanfaatkan orang dengan untuk kepentingan pribadi saya. Namun demikian pada saat Prof. Jas menjadi kepala LLDT, beliaulah orang yang selalu mendorong, ayo, segera urus pangkatnya. Sehingga pada tahun 2019 saya ajaklah ada tim yang saya minta tolong untuk menginput, mengumpulkan data, termasuk Rafika, Aisyah, Nur Insan, terus Yusriati. Itu timku yang biasa bermalam. Jadi ada kadang nama filenya itu tembus pagi gitu. Karena anda tidur sampai pagi 2019. Tapi itu ketika saya usulkan ada satu yang menjadi penghalang. Jurnal yang bereputasi. Jadi meskipun ada beberapa jurnal karena belum terpenuhi itu yang bereputasi, akhirnya tidak diusul. Jadi saya usul ke LLDT, ditahan di LLDT. Saya juga sampaikan ke Pak Yan waktu itu kan, Pak Yan, Pak Di Faisal, kalau memang ini belum memenuhi persyaratan, tolong jangan dikirim karena itu nanti akan merusak nama baiknya Prof. Jas. Saya jaga sekali. Saya bilang, saya meskipun kayak saudara saya, justru itulah saya sangat menjaga reputasi atau nama baik beliau. Akhirnya ya tertahanlah di LLDT. Nah, nanti pada saat orang sudah ramai-ramai, adik-adik saya, termasuk Juwaria Ahmad, itu kan adik-adik saya. Wih, sudah guru besar ini. Jadi akhirnya termotivasi lagi untuk akhirnya ya harus fokus dulu untuk buat jurnal, jurnal yang memenuhi persyaratan. Dan alhamdulillah jurnalnya terbit di Desember 2021. Itu pun masih belum saya urus sampai Juni tanggal 30
Juni baru Pak Pandi Faisal katakan kalau mau diupload, ayo kita sama-sama upload. Jadi pas waktu itu saya kembali dari Palu, tanda tangan MOU dengan ada perguruan tinggi di sana. Saya dari bandara langsung ke hotel, malam itu juga upload tanggal 30 Juni 2022. Dan alhamdulillah sangat cepat. Pada Juli, tanggal 20 Juli, jadi tidak sampai sebulan, tidak cukup sebulan, itu sudah keluar hasilnya bahwa kekurangannya 36 kum di unsur penelitian. Akhirnya harus buat jurnal lagi. Jadi saya di situ mungkin Pak Dikarman biasa lihat status saya itu kalau sudah sampai jam 4, jam 5 itu menulis jurnal untuk publikasi untuk mencukupkan itu. Jadi ada tempat publikasi yang termasuk cepat, itu kalau ada teman-teman butuh misalnya dalam jangka 1 bulan mau terbit, ada saya tahu ya, Al-Kindi itu ya. Jadi itu. Akhirnya cukup pesannya Prof. Jas, kirim atau sediakan 2 kali lipat dari kekurangan itu. Jadi 36 ya minimal lah 55 atau 60. Karena di pusat itu tidak pernah menilai artikel itu secara penuh. Jadi kalau misalkan nilainya 20, paling dinilai 12, maksimal 16. Jadi makanya pesannya Prof. Jas kasih 2 kali lipat dari kebutuhan. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November. Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober di-upload lagi kekurangannya. Saya tanya-tanya teman-teman, kenapa kayak tidak ada mengapa sampai sekarang, hingga sekarang belum ada kabar-kabarinya ini, saya punya usulan. Teman-teman yang berpengalaman mengatakan bahwa kalau sudah lama-lama itu sudah SK itu yang mau terbit. Karena kan harusnya, jadi kalau kita mengusul, terus lama-lama tidak ada kabar beritanya, ya insya Allah SK yang akan terbit. Sehingga waktu itu saya ke Jakarta ya mengurus akreditasi institusi IKBKJP. Saya diberikan tanggal 22 Desember, Hari Ibu. Saya ditelepon oleh Pak Kepala. Iya, saya ditelepon oleh Pandi Lukman. Saya di WA dikirim itu SK PAK, tapi kan dalam pesawat jadi tidak masuk kan. Tapi pas saya mendarat, saya ada teleponnya Pandi Lukman. Akhirnya saya lihat, ternyata bilang selamat, ini hadiah Hari Ibu, SKGB-nya ya sudah keluar gitu. Masya Allah. Gitu ceritanya. Panjang ceritanya tapi panjang Bunda. Seorang anak yang dari Ancona. Desa? Ya, Ancona. Iya, desa Ancona. Sebuah kabupaten terujung di Sulawesi Selatan yang ternyata mampu meraih gelar profesor dan sudah keliling. Saya menyebut keliling dunia lah. Ada komentar posan. I guess it's true that a post on display result we hear, admire, and maybe sometimes feel good people who achieve great things in life. But when we know the process to achieve those, we will think they do this. I guess. Bukan adekku ini Bunda ya? Adekku ini yang berkomentar ya? Di Jogja. Proses itu yang gondrong atau yang... Yang gondrong. Yang gondrong ya? Saya pernah ketemu terakhir itu di masjid ini, Muhammadiyah yang ada di Jalan Ahmad Rasak. Salam buat Fauzan, sehat selalu dek. Semoga satu harapan saya, kurs lampaui Bunda. Sementara menyusun itu S2-nya tahu di Jogja. Oh, tentang apa katanya judulnya? Tentang apa judulnya? Mengambil jurusan ini manajemen. Oh, manajemen. Ya. Manajemen SDM. Human resource, ya. Saya yakin dan percaya dari tadi ayah ada di situ.
Mudah-mudahan Ayah nanti punya waktu luang juga. Kira-kira pekan ini saya meminta waktu luang beliau untuk jadi apa narasumber saya juga. Udah. Dari Ini sudah Lalento menjadi profesor. Bangga aku itu dua profesor nanti kuanu lagi. Iya. Dari pernyataan tadi jangan apa lelah untuk bercita-cita. Ya. Iya, jangan berhenti untuk bercita-cita. Saya teringat dengan satu novel sederhana dari Andre Hirata, Sang Pemimpi. Katanya gini, bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Kurang lebih itulah hasil perjalanan Tak Bunda Di. Dan keren, itu kurang lebih, iya cerita-cerita. Saya berharap Bunda mau menulis autobiografi tentang Bunda. Jangan hanya Prof. Jasrudin melakukan apalagi judulnya itu. Bunda, nasib. Ya, nasib. Ya, pokoknya Bunda harus punya juga autobiografi sehingga ini akan menjadi pengalaman juga bahwa untuk menjadi seorang profesor itu tidak mesti jadi dari seorang anak profesor juga atau anak orang kaya. Ternyata orang yang sederhana dari kampung mampu memberikan inspirasi dan bahkan sekarang menjadi rektor. Ya, orang tua saya itu bapak petani, ibu dulu guru petani, ibu rumah tangga. Ya, jadi alhamdulillah ya. Luar biasa. Bunda, saya butuh satu kalimat penutup. Boy, melampaui sekali nih. Satu kalimat penutup, Bunda, yang bisa menginspirasi buat kami semua. Apa ya, banyak sih, tapi mungkin ini yang sudah pernah juga saya sampaikan di depan mahasiswa pada saat pernah ada kami undang Prof. Taruna. Jadi kami di situ ada Prof. Taruna, saya diminta untuk ini kayaknya saya ambil sih dari apa ya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ya kita berusahalah semaksimal mungkin untuk bermanfaat bagi sesama manusia. Gitu. Ada pertanyaanku mau kutanyakan begitu nanti, tapi kita jawab nih Bella. Langsung terpilih. Yang biasa dua pilihan itu Bunda. Bunda, sebelum pertanyaan pilihan dua itu, bisa Kak tahu Bunda, apa kebaikan yang sering kita lakukan Bunda selain yang lain? Dan itu konsisten Bunda. Apa? Misalnya setelah sholat apa gitu bacaan ataukah apakah bersedekah atau apa gitu? Penasaran saya Bunda. Mungkin termasuk sedekah. Biasa saya aja anak, tapi saya sebenarnya tidak pernah bilang sama orang, bahkan bapak pun tidak tahu. Suami tidak tahu, saya berbagi. Ya, saya biasa sama Fajar atau saya sendiri, saya biasa siapkan kayak uang sedikit sih. Misalnya uang 20.000, terus saya telusuri jalan, berikan tukang-tukang beca gitu kan. Terus biasa juga sih kalau setiap selesai salat subuh ya, tapi agak berkurang-kurang ini, harusnya lebih meningkat. Tapi baca Yasin dan surah Al-Waqiah. Gitu. Ya. Sudah Pak jawabannya. Makanya tidak heran Kak Bunda, tidak cemburu sama kita. Satu yang paling kucemburui kebaikan tak mau Kak lampaui itu. Walaupun sulit. Bunda. Yeah. Saya tidak paham Bunda kembali membuat pertanyaan pilihan pada Bunda. Tolong dijawab cepat Bunda. Susah itu mah. Pokoknya harus dijawab cepat. Sinteks atau semantiks? Semantik. Kesehatan atau bisnis? Kesehatan. Maksudnya jurusannya Bunda ya, yang tempat anu gitu. Iya. Oke.
sebenarnya tadi tuh muka kasihkan pilihan antara bahagia dengan bermanfaat, ataukah saya hilangkan kata bermanfaat menjadi sukses atau bahagia? Sukses Ya. atau sukses atau bahagia? Dua-duanya. Ayo. Bahagia, kalau bahagia Miki. Sukses nih. Cocok. Kalau sukses bahagia Miki. Iya. Kalau sukses belum tentu bahagia, Bunda. Tapi kalau bahagia biasanya orang menganggap sudah sukses. Kapurung atau paco? Kapurung. Kapurung. Angkona atau palopo? Palopo lah. Oke. Terakhir Pak Bunda Di. Ayah atau adekku? Apa bilang susah ini orang? Ayah atau adekku? Ayah lah. Ayah dong. Jangan Rosnidar. Rosnidar Akib, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin Kakak Ros sukses di akhirat. Amin, kita doakan yang sama. Bunda, ini permintaan terakhir ke Bunda Di. Di podcast ini, sama dengan Pak Swedi, sama dengan beberapa teman-teman, yang lelah jadi orang baik, Bunda Di. Siap. Iya, itu di permintaan sederhana aku, Bunda. Terima kasih. Terus menginspirasi Bunda. Tetap sederhana seperti ini. Ketika orang lain sibuk menampilkan dirinya sebagai orang hebat, justru Bunda tetap dengan kesederhanaan. Justru saya melihat bahwa kehebatan itu tidak mesti terucapkan, tapi biarkan prestasi yang menjelaskannya. Sehat selalu. Setelah ini atau mungkin besok saya akan hubungi Ayah untuk beliau selanjutnya, atau mungkin di pertemuan-pertemuan lainnya. Ini Rosnidar Akib ya? Iya. Ada Rosnidar Akib. Satu grupku ini, ada grup saya dengan beliau. One Day One Juice. Oh, ODOJ. Kalau kemarin itu siapa? Dayat itu termasuk salah satu orangnya, Bunda. Pak Dayat, Hidayat. Iya. Karena saya pernah kan satu tempat, Bunda, tuh waktu di perumahan dosen. Pokoknya saya sempat terakhir bertanya sama beliau, apa masih lanjut? Dia bilang iya, Kak. Masih lanjut sampai sekarang. Saya bilang pantas. Itu salah satu kenapa beliau bagi saya orang sukses, karena itu kebaikan yang dia lakukan, Bunda. Di luar nalar, tapi saya yakin dan percaya itu jawabannya. Ada hal yang kadang rasio tidak bisa menjelaskan terhadap hal-hal demikian. Terima kasih, Bunda. Ya. Terima kasih. Melampaui sekali waktunya ini. Melewati. Tidak apa, Bunda. Saya justru banyak dapat pelajaran. Sehat Ki, Bunda. Sekali lagi sehat Ki. Masih banyak orang yang butuh Ki. Yang Ki lelah tersenyum juga, berbagi kebahagiaan kepada orang. Sekali lagi terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.